Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Kali ini kita lagi membahas tentang gimana cara kita bisa berakhlakul karimah seperti Nabi tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi ngomong-ngomong tentang derajat nih, itu gimana caranya Bi Allah mengangkat derajat kita, serta amalan apa supaya kita ini bisa berakhlak soleh seperti Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi derajat itu ya contoh derajat itu udah pasti ada tahapan-tahapan. Dia seperti anak tangga tuh. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Derajat itu Allah akan angkat tapi tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk masalah akhlak. Nah akhlak nih ada derajat-derajatnya nih. Tingkatan. Ada tingkatannya. Ada yang pertama akhlakul hasanah. Akhlakul hasanah. Ya, yang kedua ada akhlakul karimah. Karimah. Yang ketiga ada akhlakul azimah. Masya Allah ada 3 ya. 3 hasanah, karimah, azimah. azimah. Hasanah itu artinya baik. Baik. Hasanah. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan. Amin. Ada akhlakul karimah. Karimah itu artinya mulia. Masya Allah. Di atas baik. Di atas baik. Baik, mulia, hasanah, karimah. Yang paling tinggi adalah azimah. Azimah. Ini Masya agung. Allah, agung. Yang agung. Tidak ada yang lebih dari derajat agung. Makanya Allah itu maha agung. Allah maha besar. Siapa sih orang yang ada di derajat akhlakul hasanah? Dia orang yang bukan cuman pinter tapi juga beriman dan juga pinter. Akhlak ini gampang banget. Makanya di orang Islam tuh ya Allah, kita berperilaku yang sederhana aja dapat pahala akhlakul hasanah. Misalnya orang ngasih sesuatu, kuin Abi kasih. Abi suka bilang, Abi makasih ya. Makasih ya Abi ya udah dibeliin ini, beli itu. Makasih ya Abi ya udah bla bla bla. Cuman ngucapin makasih aja itu dapat akhlakul hasanah. Tapi apa kita mau tetap di situ? Kan jangan. Harus naik lagi dong tahapan dan derajatnya. Ada namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah dia nggak cuma ngucapin makasih, tapi dia juga mau berbuat baik kepada orang yang berperilaku baik sama dia. Misalnya Queen lagi, Queen Abi kasih, Queen ini Abi kasih uang jajan ya 20.000 gitu kan. Tapi nanti Queen mau nabung ntar mau beliin Abi apa gitu misalnya. Nabung dikit-dikit, ini kan kode sembari gitu. Kode. Nah kalau Queen ada niat, baru niat aja nih mau ngasih kebaikan juga, entah ke temen, ke guru. Queen kan suka ada tuh temennya ulang tahun kan? Iya. Queen ulang tahun, temennya ngasih hadiah. Temennya ulang tahun, Queen ngasih hadiah. Saling memberi hadiah. Nah tahadu tahabu kata Rasulullah, saling memberikan hadiah, ada cinta dan kasih sayang. Nah itulah manusia yang derajatnya diangkat lagi sama Allah. Jadi akhlakul karimah. Dia nggak cuma nerima tapi juga memberi. Saling lah ya. Saling. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang sekedar menerima. Ada lagi yang paling tinggi namanya akhlakul azimah. Dia orangnya sopan, santun, ringan mengucapkan terima kasih. Terus juga dia selalu berbagi kepada siapapun. Tapi di sisi lain dia akhlakul azimah. Siapa akhlakul azimah? Orang yang tetap baik, orang yang tetap berakhlak kepada orang-orang yang selama ini ngejahatin dia. Itu yang susah. Ini berat. Ini derajatnya paling tinggi ini. Tempatnya di surga ini. Udah surga, Jannatun Naim, surga Firdaus. Surga tertinggi. Nah, Masya Allah. Disakitin dia ngedoain, dizolimin dia tetap baik, diapain juga dia tetap berusaha untuk berbuat baik. Ini akhlakul azimah. Makanya ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Rasulullah, dalam dirimu itu terdapat akhlak yang agung. Nah, akhlak agung itulah yang harus kita contoh sebagai umatnya. Karena nanti kalau sudah wa innaka la'ala khuluqin azim, kita mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah, kita teladani, itu kadar ikhlasnya dia udah nggak berharap apa-apa. Dia nggak mau dinilai, maksudnya gini, orang boleh menilai tapi dia udah nggak peduli. Orang bilang,
wah lu cari muka, oh lu bermuka dua, misalnya apalah. Tapi karena memang ya dia tetap baik sama orang-orang yang jahat. Terserah orang mau bilang apa. Dia cuma nyari satu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hidup jangan sering-sering dengar apa kata orang. Pusing dan akhirnya kita serba salah. Hidup nih akan nggak jadi fokus kepada Allah ketika perlahan-lahan banyak yang menjadi toksik, jadi racun ya. Kalau udah mulai ke distraksi itu artinya mecah fokus. Kita lagi fokus sama satu hal, tiba-tiba ke distract dengan urusan Ada lain. omongan, ada apa? Nah. Mulai dari sekarang, pokoknya pemirsa di rumah dan juga kita udah nggak usah mikirin omongan orang, tetangga segala macam ya. Kalau untuk kebaikan ya, Iya. maksudnya kalau untuk keburukan nggak usah dengar, tapi kalau kebaikan ya udah didengerin gitu Iyalah. ya dia. Selama itu ada nasihat, terima. Iya. Gitu. Tapi kalau nasihat yang baik kan langsung tabayun kan, Iya. nggak yang ngomongin di belakang gitu ya. Betul. Pelajaran untuk semua. Oke Abi, ya Masya Allah, sabar dulu Bi. Iya. Masih banyak bahasan yang lain tentunya seperti apa contohnya Nabi gitu kan, terus amalan apa. Sabar ya Bi ya, kita sahur dulu ya. Oke. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali di Asmaul Husna. Insya Insya Allah Allah berkah. Dipersembahkan oleh